telah disediakan oleh panitia. Yang ketiga, selama acara berlangsung, peserta wajib menonaktifkan mikrofon kecuali jika ada instruksi dari MC. Yang keempat, peserta dilarang spam, dilarang mencoret-coret layar, dilarang share screen, dan membuat keributan selama acara berlangsung. Bila peserta melanggar peraturan yang berlaku, kami selaku panitia berhak mengeluarkan peserta dari room Zoom. Yang kelima, peserta diwajibkan men-screenshot pada saat acara berlangsung, yang nantinya akan digunakan sebagai bukti kehadiran di absensi. Yang keenam, link absensi akan dibagikan pada saat akhir acara pada chat room Zoom. Dan yang terakhir, seluruh peserta diharapkan untuk mematuhi tata tertib demi kelancaran acara. Oke, mungkin untuk teman-teman yang tidak berhalangan untuk on-cam, dipersilakan untuk on-cam agar mungkin lebih meriah ya acaranya. Selanjutnya, ada info penting dulu nih. Jadi untuk study jam machine learning kali ini akan diadakan selama 4 minggu ke depan. Di mana setelah kita belajar tentang introduction to machine learning di hari ini, selanjutnya kita juga akan belajar tentang data preprocessing and visualization, supervised and unsupervised learning, dan juga sampai deep learning. Jadi minggu-minggu ke depan. Jadi buat teman-teman pastikan kalian mengikuti study jam ini sampai akhir ya. Oke, sebelum kita mulai, selain itu yang tadi juga dari study jam ini, jadi nanti di akhir kita bakalan ada study case challenge yang bisa kalian ikuti untuk mengukur pengetahuan yang kalian dapatkan selama study jam ini. Dan nanti untuk peserta terbaik, nanti akan ada 2 pemenang. Dan pastinya akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik juga dari kita. Jadi stay tune terus sampai akhir rangkaian acara study jam machine learning ini. Oke, sebelum masuk ke acara inti, mungkin kita akan mendengarkan sambutan dari lead GDSC terlebih dahulu, yaitu dari lead GDSC UNER dan GDSC BINUS Malang. Untuk yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari lead GDSC Universitas Erlangga. Untuk Mas Muhammad Nur saja, saya persilakan. Sebelumnya, selamat siang teman-teman. Jadi senang sekali. Jadi di sini teman-teman bersemangat untuk mengikuti event yang diadakan kolaborasi antara GDSC UNER dan GDSC BINUS Malang yang akan diselenggarakan selama 4 part nantinya ya. Jadi ini study jam akan berkelanjutan mulai dari materi introduction sampai nanti yang terakhir ada deep learning. Jadi dimohon untuk teman-teman di sini bisa mengikuti 4 part dari event kita dengan maksimal. Jadi teman-teman bisa mengambil ilmunya dengan maksimal. Dan sudah di disclaimer juga oleh Alfian tadi terkait ada study case dan lain-lain. Nanti akan ada rewarding juga di akhir acara di part 4 setelah part 4 dan juga akan ada sertifikat juga yang akan didapatkan di setelah event terakhir kita. Jadi untuk teman-teman harus mengikuti selama 4 part ini berturut-turut jika ingin mendapatkan sertifikat dari kami dan juga di coding nanti. Jadi untuk teman-teman selamat mengemban ilmu di sini. Saya selaku GDSC Lead dari UNER mengucapkan selamat kepada teman-teman yang meluangkan waktunya untuk belajar. Terima kasih. Mungkin aku kembalikan ke Alfian. Oke, baik, terima kasih Mas Pras atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari lead GDSC BINUS Malang, yaitu Mas Haidar Zamzam. Kepada Mas Haidar, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Alvin atas waktunya. Sebelumnya selamat siang semuanya, halo. Mohon maaf sebelumnya aku nggak bisa pakai virtual background karena nggak memungkinkan. Nggak tahu kenapa tadi waktu di set agak susah. Oke, selanjutnya di sini aku pertama ngucapin juga terima kasih atas dari GDSC UNER ya pastinya, dan juga GDSC Malang yang sudah mengorganisasi acara ini sehingga acara ini bisa berlangsung, dan semoga juga nanti acaranya akan tetap stable ya, memberikan insight-insight yang sangat menarik, baik dari teman-teman di sini yang nanti sharing, terus juga nanti teman-teman mungkin di sini juga ada yang lebih expert gitu ya. Nanti nggak usah sungkan kalau sharing, dan juga yang bingung-bingung juga nggak usah sungkan untuk bertanya gitu ya. Jadi kenapa? Karena kita di sini intinya untuk belajar bareng gitu ya. Selanjutnya untuk acara kali ini teman-teman nggak usah ngejar nggak usah terlalu ngejar sertifikat untuk hadiah, itu adalah bonus ya teman-teman. Cuman paling penting adalah materinya atau ilmunya gitu ya.
Karena ketika kita udah banyak ilmu, terus juga udah kenal-kenal di sini siapa aja speaker, nanti bisa kenalan, bisa saling tanya-tanya bareng. Mungkin setelah event ini selesai, nanti teman-teman juga bisa ada kesempatan di luar lagi gitu ya untuk diskusi lebih panjang, dan pada akhirnya teman-teman juga bisa aktif di keberlangsungan teknologi di Indonesia ini dan mensupport teknologi dan juga termasuk pengembangannya seperti itu. Mungkin itu aja dari aku ya Mas Alfian. Thank you semuanya, tetap semangat untuk mengikuti acara Machine Learning Study Jam ini, dan teman-teman semoga bisa ikut sampai selesai. Dan aku lupa terakhir, karena kita ada grup Telegram ya teman-teman, jangan sungkan-sungkan kalau nanti setelah acara maupun waktu acara ada pertanyaan yang bingung, langsung aja share di grup Telegram. Kita nanti di grup Telegram sebagai informasi, sebagai sarana sharing dan sarana bertanya. Gitu. Mungkin itu aja dari aku ya. Thank you. Aku balik lagi ke moderator. Bye-bye. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Haidar atas sambutannya. Oke, selanjutnya kita akan ke acara utama kita, yaitu penyampaian materi tentang Introduction to Machine Learning yang akan disampaikan oleh Mas Fajar Krisna. Oke, jadi aku bakalan bacain sedikit profil tentang Mas Fajar ini. Jadi, Mas Fajar Krisna ini merupakan mahasiswa dari program studi Teknologi Sains Data Universitas Erlangga, yang merupakan core team dari GDSC UNER juga. Oke, halo Mas Fajar, gimana kabarnya? Ya, halo Mas Alfian. Baik, Mas. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik juga. Oke, udah siap kan ya Mas Fajar nih buat nyampain materi pada siang hari ini? Siap, Mas. Siap. Oke, mantap. Oke, kalau gitu untuk Mas Fajar, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Saya izin share screen ya, Mas ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih telah berkenan hadir untuk Machine Learning Study Jam 401 ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Krisna Jaya, biasa dipanggil Fajar. Saya selaku GDSC UNER Core Team kebetulan mendapatkan kesempatan untuk sharing materi bareng, istilahnya belajar bareng tentang Introduction to Machine Learning. Nah, mungkin kalau boleh aku spill outline-nya. Kalau yang Introduction Machine Learning ini lebih ke konsep-konsep machine learning-nya, kemudian jenis-jenis machine learning, dan di akhir acara akan ada penjelasan secara matematis tentang machine learning. Mungkin untuk live code-nya stay tune aja di part 2, 3, sama 4. Oke. Oke, yang pertama saya langsung mulai aja apa itu machine learning. Jadi machine learning itu adalah, kalau menurut Arthur Samuel, a field of study that gives computer the ability to learn without being explicitly programmed. Nah, sebenarnya kata kuncinya ada di without being explicitly programmed. Nah, yang membedakan machine learning dengan pemrograman biasa adalah kalau kita programming biasa nih, misalkan kita ingin buat aplikasi BMI atau berat badan ideal. Nah, kita kan langsung secara eksplisit menuliskan codingannya ya, istilahnya rule-nya atau aturannya. Misalkan ada if, lalu jenis kelamin, lalu kita golongkan ke misalnya overweight atau underweight, atau berat badan ideal dengan variabel-variabel tertentu. Nah, kalau machine learning ini berbeda karena kita tidak secara eksplisit menuliskan programnya, namun machine learning ini akan training algoritma sendiri berdasarkan input dari pengalaman berupa data. Mungkin untuk yang lebih jelasnya seperti ini. Di sini ada flowchart, ada traditional approach sama machine learning approach. Kalau yang traditional approach itu programming biasa, dan kalau yang machine learning approach kita tahu sendiri ya. Nah, bedanya itu ada di write rules-nya ya. Kalau traditional approach kan kita tinggal write rules ya. Kayak misalkan kalau kita contohnya kita ingin membuat aplikasi BMI ya. Kita tinggal secara eksplisit atau secara gamblang coding aja langsung gitu.
Misalnya ada if, ada yang tadi. Nah, lalu kita evaluate, kita analyze error. Nah, kalau misalkan machine learning approach, kita study problem, lalu kita input dari data. Nah, train machine learning algorithm ini dari data-data yang telah kita input tadi, lalu baru kita launch. Nah, perbedaannya ada di secara eksplisit menuliskan rules-nya. Nah, contoh kalau machine learning approach itu ada di misalkan klasifikasi email spam ya. Kalau kita ada email dari Google kan secara otomatis Google pakai algoritma machine learning untuk mengklasifikasikan email yang spam, mana yang asli. Nah, kalau misalkan Google nggak pakai machine learning, tapi pakai traditional approach, kayak misalkan programming biasa, nah itu akan kesulitan ya, karena kan langsung nulis rules. Nah, sedangkan rules itu banyak banget. Kalau misalkan ya, ada email spam. Nah, contoh-contoh ciri-ciri email spam itu keywordnya misalkan win the prize atau link-link yang nggak jelas, terus ada congratulations. Nah, kalau ada modus-modus yang baru lagi, kayak misalkan ada keyword-keyword yang baru lagi, kita harus nge-write rules lagi dong berarti. Nah, maka dari itu cost time-nya juga nggak efisien ya kalau pakai traditional approach. Maka dari itu kita pakai machine learning approach. Nah, kalau dari machine learning approach, kalau yang email spam classifier tadi, kalau dari Google, kita input data. Nah, data ini berupa kumpulan email-email yang sudah diklasifikasikan sebelumnya, misalkan email yang asli sama email yang spam, lalu di-train algoritmanya melalui machine learning, baru kita launch. Nah, jadi kita nggak secara eksplisit menuliskan rules-rulesnya. Oke, next. Mungkin ini sejarah singkat ya dari machine learning. Jadi timeline-nya mulai dari 1950. Alan Turing itu membuat sebuah tes untuk mengecek apakah mesin itu bisa membodohi manusia untuk percaya bahwa itu benar-benar talking to the machine. Mungkin bisa dicek sendiri di Google, namanya Turing Test. Nah, kemudian tahun 1952, itu the first computer learning program, A Game of Checker, was written by Arthur Samuel. Itu game checker ya. Kemudian ada 1957, first neural network for computer. Nah, ini lebih ke deep learning. 1967, the nearest neighbor algorithm was written. Nah, ini kalau algoritmanya ini lebih ke klasifikasi, nanti akan dijelaskan mengenai jenis-jenis algoritma machine learning. Kemudian ada 1979, student of Stanford University menginvent Stanford Card ya, yang bisa menavigasi obstacle atau rintangan dengan sendirinya. Kemudian tahun 97 ini ada penemuan lagi. Jadi AI-nya Deep Blue Bits itu bisa ngalahin pro playernya chess nya, championnya chess istilahnya. Kemudian 2002, a software library for machine learning named Torch is first release. Ini salah satu library atau package dari Python ya kalau nggak salah. Lalu ada 2016, AlphaGo algorithm. Nah, sebenarnya tahun 2016 ke atas juga udah ada invention atau penemuan-penemuan yang menarik ya. Kalau boleh saya highlight salah satu sih, ada yang namanya GitHub Copilot. Mungkin udah ada yang pernah dengar ya GitHub Copilot. Jadi GitHub Copilot itu bisa convert bahasa Inggris ke bahasa programming gitu. Jadi kalau misalkan kita lupa sintaks, kita kan biasanya ke Stack Overflow ya buat troubleshooting ya. Cuman kalau kita Copilot ini kita tinggal nulisin bahasa Inggris aja kalau misalkan kita lupa sintaksnya. Misalkan kita ingin buat aplikasi apa, mau troubleshoot apa gitu. Ada sintaks yang keliru, itu bisa auto complete atau auto fix lah istilahnya. Terus kalau misalkan pengen ngebuat aplikasi dari awal juga bisa. Misalkan create machine learning algorithm decision tree using this particular data, itu bisa langsung bahasa Inggris. Lalu kalau misalkan kita kita jalankan, itu langsung bakalan muncul semua source code-nya. Nah, itu menarik ya, karena
apa namanya, bahasa Inggris bisa dikonvert jadi bahasa pemrograman. Nah, ini perbedaan antara AI, machine learning, dan deep learning. Mungkin masih ada yang bingung tentang perbedaan AI, ML, dan DL. Jadi kalau boleh digambar menggunakan diagram Venn, yang paling dalam ini ada deep learning, yang di tengah luarnya ini ada machine learning, lalu di sini ada AI. Nah, kalau machine learning kita tahu ya, secara kemampuan mesin untuk belajar secara otomatis without being explicitly programmed. Artinya seperti tadi ya sudah dijelaskan. Nah, kalau yang deep learning itu lebih ke model artificial neural network ya, atau jaringan syaraf tiruan. Dan ini mungkin lebih kompleks dari machine learning, tapi kurang lebih sama ya, taking decision intelligently. Nah, kalau yang AI ini lebih ke the ability of machine to simulate human behavior, lebih ke membantu pekerjaan atau tas-tas manusia secara intelligently istilahnya. Jadi kalau digambar diagram Venn seperti ini, AI itu dalamnya ada ML, nah ML itu dalamnya ada deep learning. Oke, kita masuk ke jenis-jenis machine learning. Nah, yang pertama ada supervised learning. Algoritma ini membangkitkan suatu fungsi yang memetakan input ke output yang diinginkan. Nah, maksudnya output yang diinginkan itu kayak misalkan regresi ya. Contohnya kan kalau kita kan pernah sering mendengar kata regresi ya. Misalkan prediksi harga rumah. Kalau yang kita ingin prediksi pasti harganya kan kita variabelnya Y. Nah, kalau yang variabel independennya bisa misalkan size-nya atau distance-nya pakai X1, X2, X3. Nah, kalau regresi ini target variabelnya lebih ke variabel kontinu. Sedangkan kalau klasifikasi ini targetnya lebih ke target variabel yang kategorik atau boleh disebut juga discrete. Nah, contohnya untuk klasifikasi itu kayak survival probability. Kayak misalkan mendeteksi apakah pasien ini bakalan survive atau enggak di dunia kesehatan melalui learning dari beberapa variabel yang ada. Itu untuk yang supervised. Intinya kalau kuncinya yang supervised itu ada variabel targetnya. Nah, yang kedua ada unsupervised learning. Nah, jadi algoritma ini memodelkan sekumpulan input secara otomatis tanpa ada panduan. Nah, panduan ini berupa output yang diinginkan. Jadi kalau unsupervised learning itu contohnya clustering ya. Clustering itu kita lebih pengen menggali insight dari datanya itu sendiri gitu. Mencari pola pattern. Misalkan kita pengen customer segmentation, kita pengen mengelompokkan dari beberapa cluster untuk nantinya dianalisa secara market gitu. Jadi kalau kata kunci perbedaan dari supervised dengan unsupervised itu adalah kalau supervised punya variabel target, kalau unsupervised lebih ke fokus ke datanya itu sendiri. Jadi nggak punya variabel target. Oke, ini untuk machine learning ya, ada mind map-nya. Kalau dari supervised, untuk klasifikasi itu lebih ke memprediksi variabel kategorik, inputnya label dataset, outputnya discrete ya. Untuk ini contoh-contoh algoritmanya yaitu decision tree. Ini paling basic kalau decision tree. Lalu ada support vector machine. Mungkin bisa stay tune di part selanjutnya ya, ada penjelasan mengenai decision tree dan SVM. Nah, untuk regresi ada untuk prediksi numeric variable ya. Numeric variable dalam arti variabelnya itu variabel yang kontinu gitu. Outputnya lebih ke continuous values. Untuk algoritmnya kalau regresi kita sering dengar linear regression ya tentunya ya. Dan decision tree sebenarnya juga bisa untuk regresi ya. Begitu pula dengan random forest. Kemudian untuk unsupervised ada clustering, identify a pattern or group of similar object. Tadi untuk cluster ya, mengelompokkan dari beberapa cluster. Untuk algoritmanya, contohnya ada yang namanya K-means, lalu ada yang artificial neural network. Nah, ini untuk dimensi reduksi, reduce the number of variable being considered to find the exact information required.
Nah, untuk algoritmanya ada PCA ya, salah satunya, Principal Component Analysis. Oke, kita masuk ke interpretability versus akurasi. Nah, sebenarnya ini ada trade-off dari beberapa algoritma ya. Kalau linear regression itu kita kan, karena kita sering dengar ya linear regression, interpretability-nya juga gampang ya kalau misalkan kita explain ya ke ke algoritmanya ya. Kita kan biasanya kalau juga tahu kan kalau misalkan decision tree itu juga pohon keputusan, kalau kita sering belajar tentang if else, kita juga bisa menginterpretasikan decision tree dengan mudah. Nah, kalau misalkan neural network itu lebih susah ya buat explain di balik model tersebut itu gimana cara ngedapetinnya. Lalu kita debug modelnya juga lumayan susah. Cuman kalau akurasinya biasanya lebih bagus dari yang neural network. Nah, yang ketiga ada reinforcement learning. Ini algoritma ini mempelajari suatu kebijakan bagaimana melakukan aksi berdasarkan hasil pengamatan terhadap lingkungan yang ada. Setiap aksi menghasilkan akibat bagi lingkungan tersebut. Dan lingkungan memberikan umpan balik atau feedback untuk memandu algoritma tersebut. Nah, kebetulan kalau reinforcement learning saya belum pernah nyoba. Nah, ini kayaknya sangat kompleks ya, lebih ke deep learning. Buat contohnya sih ada bot AI.A2 ini bisa mengalahkan player dengan win rate mungkin lebih dari 90% ya sepertinya ya. Kalau yang penasaran mungkin bisa diklik di link ini openai.com/5. Oke ya, untuk tools yang biasa dipakai biasanya kalau programming language pakainya Python ya sama R. Nah, kalau C++ itu juga bisa ya. Cuman kalau dari segi abstraksi biasanya lebih tinggi Python ya sama R, karena kalau Python itu kan kalau kita pengen ngeprint hello world misalkan, ya udah kita tinggal ngeprint print dalam kurung string hello world gitu aja. Kalau C++ kan mungkin ada sintak-sintak lainnya ya. Nah, kalau buat data analisis sih yang paling gampang pakainya Python sama R ya. Kalau dari segi komunitas sama resource, sepertinya yang lebih widely used emang Python sama R. Kalau C++ itu lebih, sebenarnya ada kelebihan dari C++ juga. Kalau dari segi runtime speed-nya lebih cepat C++ dibandingkan Python. Karena kan katanya kalau Python itu kan dibuat dari C++ juga. Jadi C++ lebih cepat daripada Python. Kemudian library, kalau package yang bisa digunakan untuk machine learning itu biasanya ada Pandas, Matplotlib, TensorFlow, Scikit-learn, PyTorch, dan NumPy. Nah, untuk NumPy sama Pandas ini biasanya buat manipulasi data mulai dari input, lalu preprocessing, lalu dimanipulasi segala macam ya. Kalau Pandas sama NumPy itu pokoknya tentang manipulasi data. Lalu kalau Matplotlib itu lebih ke plotting dari datanya. Misalkan kita ingin menggali insight secara visual, yaitu kita ingin misalkan pengen scatter plot atau membuat pie chart atau apapun ya, biasanya pakai Matplotlib. Dan TensorFlow, Scikit-learn, dan PyTorch lebih ke model dari machine learning-nya. Oke, itu untuk machine learning tools. Mungkin untuk contoh aplikasi banyak sekali ya sebenarnya contoh aplikasi dari machine learning. Ya, tadi udah disebutkan customer segmentation. Nah, ini buat mensegmentasi customer ya, buat analisa market ya, bisnis ya. Pakai unsupervised learning yang nggak ada target variabelnya tadi. Lalu ada screening kesehatan, contohnya mendeteksi tumor ya. Nah, kalau screening kesehatan yang saya pernah baca juga ada yang dataset buat COVID-19 itu pakai image classification jadi data dari paru-paru dari pasien itu dianalisa apakah kayak terkena bronkitis atau COVID, bisa di screening lewat data-data menggunakan algoritma machine learning. Kemudian untuk prediksi biasanya ya kalau di course banyaknya prediksi harga rumah ya.
Ya, prediksi apapun bisa, kayak prediksi forecasting ramalan cuaca dan lain-lain. Ya, banyak sekali ya. Ada juga sentimen analisis untuk melihat sentimen, apakah sebuah perusahaan itu mempunyai sentimen negatif atau positif. Dari big data juga bisa. Nah, ini kita masuknya ke matematika pada machine learning. Mungkin saya contohinnya ke ini ya, lebih yang interpretability-nya lebih tinggi ya, kayak misalkan linear regression sama decision tree. Kalau neural network soalnya terlalu terlalu susah kalau dijelaskan secara matematis. Nah, kalau linear regression itu sebenarnya goalnya is to find that blue straight line which is best to fit the data. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, kalau kita ingin meramalkan apapun ya, memprediksi apapun menggunakan regresi linear, ini datanya cenderung trennya naik ya, mempunyai korelasi positif. Nah, untuk modelnya itu seperti ini. Blue straight line-nya itu seperti ini ya, sesuai dengan tren datanya biasanya. Nah, kita coba review ke pelajaran SMP ya, kalau nggak salah ya. Ada Y sama dengan MX plus B. Ini kan persamaan garis linear ya. Nah, M-nya itu kan slope, M itu gradient, B-nya intercept dari Y. Nah, kalau gradiennya 0, maka garis miringnya kan 0 ya, nggak ada, berarti garis miringnya lurus. Lalu kalau gradiennya positif, berarti garisnya dari bawah ke atas ya, naik ke sini dengan interceptnya 1. Kalau misalnya nggak ada interceptnya, berarti dari 0. Kemudian kebalikannya juga, kalau minus berarti dari atas ke bawah. Baiknya juga gini. Nah, mungkin untuk mencari best fit line-nya, blue straight line-nya itu kalau kita secara manusia kan bisa ya, tinggal garis gini ya. Cuman kalau machine learning kan pakai penjelasan secara matematis. Nah, maka dari itu kita harus mencari dengan metode yang namanya OLS. Saya lupa kepanjangannya, cuman intinya kalau OLS itu rumusnya seperti ini. Jadi M-nya, jadi input dari data XI-nya, lalu X bar, ada Y-nya, lalu B untuk intercept-nya. Ini penurunannya mungkin bisa dibaca di buku statistika ya. Nah, kalau algoritma dari applied linear regression itu iterasinya dari pertama, dari second iteration sampai ke final best fit. Jadi mencari final best fit-nya seperti ini. Nah, itu untuk yang linear regression. Nah, ini contoh linear regression yang udah jadi nih. Kan ada, misalkan kita ingin memprediksi harga price dari rumah US dollar ya. Ini ada house size-nya. Ini sebenarnya cukup logis juga ya, karena kan semakin tinggi harganya, maka house size-nya atau lebar rumah, ukuran rumahnya juga akan semakin besar ya. Nah, ini didapatkan modelnya seperti ini. Nah, itu untuk regresi linear. Dan untuk klasifikasi biasanya di sini ada decision tree ya. Untuk contoh kasusnya mungkin prediksi hipertensi. Nah, ini ada data-data untuk memprediksi hipertensi ya, ada dari usia, berat, sama kelamin. Nah, dari usia, berat, sama kelamin itu algoritma dari machine learning melakukan training terhadap data-data ini sehingga nanti bisa digunakan untuk memprediksi apakah orang ini mengalami hipertensi atau tidak. Nah, cuman untuk splitting datanya, untuk memilih dari atribut ataupun fitur-fiturnya, kita pakai yang namanya entropi. Mungkin bisa dibaca-baca sendiri ya, entropi, perbedaan entropi, lalu ada Gini index dan lain-lain. Entropi ini semakin tinggi entropi, maka semakin datanya semakin kotor. Nah, contohnya seperti ini, ada nama Budiman sama Herman. Nah, Budiman itu kan usianya tua, Herman juga tua. Beratnya overweight, kelaminnya pria.
Cuman kalau di sini datanya tidak hipertensi. Kalau Herman hipertensi. Nah, ini kan apa namanya, algoritmanya kan bingung ya mau nentunya gimana. Maka dari itu dipilih menggunakan entropi. Nah, kita coba untuk apa namanya, menghitung entropi. Ini ada rumus dari entropi itu ada sigma, ada probability sama log ya. Ini ada Q1, Q2. Q1 itu maksudnya usianya muda ya. Ada muda sama tua. Berarti Q1-nya ini untuk usia muda, Q2-nya untuk usia tua. Nah, untuk usia muda, Q1 itu kan kita hitung dulu probability-nya. Nah, untuk yang muda itu kan ada 1/4 ya. Satunya itu kan ada mudanya ada 1, lalu N-nya jumlah seluruh datanya ada 4. Jadi 1/4 log 2/4, lalu diminusin lagi yang tidak hipertensi. Ada 3/4 sama dengan 0,81. Untuk usianya yang tua didapatkan 1. Nah, lalu setelah kita menghitung untuk usia muda sama usia tua, kita sigma atau kita jumlahkan semua dan didapatkan bahwa entropinya 0,91. Mungkin emang agak agak ribet ya perhitungannya ya. Nah, kalau entropi ini dipilih atribut berat badan karena memiliki entropi terkecil. Jadi dari usia, berat badan sama kelamin ini dihitung masing-masing entropinya, lalu dipilih entropi yang paling kecil. Nah, yang paling kecil berat badannya ada 0,41. Nah, artinya apa 0,41 itu? Artinya impurity-nya lebih sedikit daripada atribut-atribut yang lainnya. Nah, setelah dilakukan perulangan beberapa kali, didapatkan tree-nya seperti ini ya. Berat, jenis kelamin, usia, dan ini merupakan rule dari decision tree yang telah dibuat tadi ya. Jadi kita nggak secara eksplisit menuliskan ini langsung ya dari coding, tapi kita ngetrain algoritma dari machine learning-nya menggunakan algoritma decision tree yang datanya berupa inputan dataset dari hipertensi. Jadi kalau decision tree sih interpretability-nya lebih termasuk tinggi ya. Maksudnya bisa dijelaskan ya, tree-nya kan bisa digambarkan seperti ini. Kalau boleh kita throwback ke yang interpretability versus akurasi, decision tree itu termasuk tinggi ya. Apalagi linear regression. Karena kan linear regression benar-benar langsung model banget ya. Nah, kalau yang neural network ini kita agak susah nih kalau pengen menggali model bagaimana kita bisa mencapai kesimpulan kayak decision tree yang pakai pohon keputusan kayak gini, itu agak susah kalau pakai yang neural network. Cuman biasanya kalau neural network akurasinya juga lebih bagus untuk beberapa kasus. Seperti yang trade-off algorithm tadi. Nah, setelah kita punya rule atau model dari decision tree-nya, kita coba untuk prediksi usia, berat badan, kelamin menggunakan data-data yang udah ada tadi. Misalkan beratnya overweight. Jadi overweight ke sini. Lalu ada jenis kelaminnya pria, kita masuk ke pria. Untuk usianya muda. Usianya muda berarti prediksinya ya, sedangkan datasetnya iya, berarti prediksinya benar ya, benar-benar benar tepat dalam melakukan prediksi. Nah, karena tidak ada model yang sempurna, maka ini ada suatu kesalahan dalam prediksi, yaitu hipertensinya seharusnya iya, tapi prediksinya malah tidak. Nah, bagaimana cara kita menghitung error atau kesalahan ya, tinggal kita bagi aja, tinggal kita probabilitasin aja. Nah, untuk menghitung akurasinya juga tinggal kita
100 kurangi errornya tadi. Jadi 7/8. Untuk kesalahannya 12,5%. Nah, itu untuk kalau pakai akurasi biasanya untuk menghitung klasifikasi dari decision tree. Nah, kalau pakai regresi biasanya pakai mean square error ya kalau nggak salah ya. Iya, mean square error. Nah, itu di mana semakin kecil errornya, maka akan semakin bagus model dari regresi linearnya. Nah, ini untuk penjelasan K-means clustering. Saya coba ini ya, lebih ke step by step-nya. Jadi pakai distance matrix, pakai Pythagoras atau Euclidean distance, dipilih node awal, data point awal, lalu dikelompokkan seperti ini, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang semulanya kita nggak tahu apa-apa, kita jadi tahu nih masing-masing klasternya seperti apa. Nah, mungkin untuk ngejelasin kalau pakai PPT gini agak susah ya. Mungkin kalau aku mau saranin sih ngelihat di video YouTube namanya StatQuest K-means clustering dari YouTube. Ini lebih gampang banget kalau kalian ngelihatnya dari video YouTube karena lebih lebih animatif. Oke, jadi mungkin segitu aja sih dari saya. Kalau saya ngambil referensinya dari O'Reilly sama PPT Teknologi Sains Data, ada Data Science Book. Mungkin kalau misalkan ada yang tanya reference e-book yang bagus buat belajar machine learning, bisa cek di O'Reilly ya, judulnya Introduction to Machine Learning. Itu benar-benar mempelajari machine learning dari dasar ya, dari scikit-learn sampai ke deep learning, secara matematis maupun secara langsung ke praktek ke program. Oke, mungkin itu aja sih kalau dari saya. Mungkin Mas Alfian bisa ke sesi Q&A. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar atas penyampaian materi yang sangat menarik mengenai Introduction to Machine Learning. Oke, jadi teman-teman untuk sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu Q&A. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan terkait dengan materi yang tadi telah disampaikan oleh Mas Fajar, mungkin bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Oke, mungkin tadi ada pertanyaan ya tadi sebelumnya. Oke, mungkin aku bakalan memprioritaskan dulu untuk yang raise hand ya. Oke, buat Mas Juan, dipersilakan. Ya, selamat siang. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam karena kendala jaringannya. Jadi tadi saya perhatiin yang linear regression ya, kan bisa lebih dari 2 variabel ya tadi ya. Iya, bisa Lebih dari 1 dependent variable. Nah, kira-kira kalau lebih dari 1 dependent variable itu bentuk grafiknya seperti apa ya? Atau berbeda dari grafik yang biasanya? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya. Izin menjawab ya, Mas Alvin ya. Oke, terima kasih Mas Juan atas pertanyaannya, bagus banget ya. Mungkin bisa saya masuk ke slide yang linear regression. Kalau linear regression kan kayak gini ya. Ini kan cuma ada satu variabel ya, host size, karena sama yang variabel targetnya ada price. Nah, kalau misalkan scatter plot atau kayak gini tuh biasanya untuk visualisasi untuk menggunakan simple linear regression. Jadi simple linear regression itu cuma satu variabel. Nah, kalau variabelnya ada banyak, misalkan host size, ada distance, lalu ada misalkan nama kota atau tempat tinggalnya di mana, lalu ada variabel-variabel lainnya yang banyak, misalkan bisa sampai 7 atau 10, itu tentunya nggak bisa ya kalau pakai scatter plot kayak gini ya. Bisanya sih cuman secara statistik dijelaskan angka-angkanya aja sih. Seperti itu, Kak.
Kalau yang buat scatterplot itu biasanya khusus untuk simple linear regression aja. Oke, semoga menjawab. Ya, terima kasih telah menjawab. Oke, baik. Terima kasih Juan atas pertanyaannya. Selanjutnya, mungkin aku bakalan bacain yang tadi ada di chat ya. Jadi ini pertanyaan dari Mas Yogi. Pertanyaannya yaitu, jika kita bikin machine learning dengan Python dan library-nya, misalkan ketika kita mau dipakai machine learning, mungkin model machine learning yang udah kita train tuh mau dipakai buat di Android native atau di website, biasanya bagaimana cara mengimplementasikannya? Terima kasih. Oke, kalau Android native saya belum pernah ya. Cuman kalau di website saya udah pernah pakai Flash, lalu pakai deployment model ya. Jadi kita buat dulu nih machine learning-nya, modelnya udah jadi, lalu kita dump. Nah, dump itu istilahnya kita save ya, kayak game kan kita save. Jadi suatu saat kalau mau ngebuka machine learning-nya lagi, kita nggak perlu ngetrain lagi, kita tinggal nge-open datanya. Jadi kalau pengen deployment, kalau dari saya sendiri sih yang pengalaman di website, itu pakai library namanya library pickle untuk ngedump. Nanti file akhirnya formatnya .sav. Nah, itu nanti bisa dipakai langsung atau dimasukkan ke website atau mungkin Android native. Seperti itu, tanpa harus berulang kali ngetrain lagi gitu. Tinggal ngeload modelnya. Seperti itu. Semoga menjawab Mas Yogi. Mungkin aku boleh nambahin dikit nggak, Fajar? Ya, boleh, Mas. Silakan, Mas. Oke, buat yang Android native itu, setahu aku yang pernah aku pelajarin itu, paling bisanya tuh pakai TensorFlow. Jadi mungkin modelnya nanti basisnya bakalan kayak neural network gitu, terus di dalamnya pakai namanya ada TensorFlow Lite. Mungkin itu bisa dipelajari lebih lanjut, soalnya saya juga belum pernah pakai juga, tapi saya pernah tahu aja gitu bahwa emang bisa gitu kalau model machine learning dimasukin ke Android native. Apalagi TensorFlow ini juga punya Google juga kan, jadi bakalan lebih stable juga dipakai di Android gitu sih. Oke, oke. Selanjutnya pertanyaan boleh untuk Mas Ahmad, dipersilakan untuk menyampaikan langsung. Baik, tes. Apakah suara saya ada? Ya, udah terdengar jelas, Kak. Baik, saya izin bertanya, Mas. Ya. Untuk metode klasifikasi kan tadi ada SVM, terus random forest, terus saya juga pernah dengar namanya Canis Neighbor ya. Ya. Nah, itu antara model-model itu yang istilahnya paling bagus di suatu kasus itu apa ya? Maksudnya kelebihan masing-masing itu apa? Jadi paling cocok diimplementasiin di kasus kayak gimana gitu, Mas? Ya, oke. Saya izin menjawab ya, sepengetahuan saya ya. Karena saya juga masih belajar. Nah, biasanya kalau decision tree itu lebih ke yang simple-simple aja, kayak misalkan kayak gini. Apa namanya? Klasifikasinya kayak gini, atributnya seperti ini. Itu kan lumayan simple ya. Kalau kayak ada KNN. Nah, K nearest neighbor itu kalau nggak salah ya, seingat saya, kalau atributnya banyak itu malah justru akurasinya jadi lebih kecil gitu. Mungkin kalau pengen lebih detailnya bisa stay tune ya di part 2 ya, karena yang ngebawain juga lebih paham mengenai classification dan berbagai macam algoritma yang cocok. Nanti akan dipelajari bedanya decision tree, super vector machine, sama KNN. Lalu ada juga XGBoost gitu. XGBoost itu kumpulan dari decision tree. Iya, decision tree. Ada random forest juga. Nah, mungkin bisa stay tune aja di part selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya.
Oke, terima kasih Mas Amar untuk pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa langsung di kolom chat kalau misalnya malu atau mau resen juga boleh banget. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan nih dari Mas Yogi tadi. Nah, kira-kira untuk keyword yang bagus untuk mencari cara DAM model machine learning tadi ya, seperti kata Mas Fajar itu apa ya? Terima kasih. Oke, keyword yang bagus. Saya kurang paham ya pertanyaannya. Mungkin atau sintaksnya kali ya, Mas ya. Ini mungkin cara googlingnya, keywordnya apa sih gitu? How to DAM atau gimana? Oh ya. Mungkin how to deploy machine learning model sih misalkan in web atau in native Android. Kalau yang keyword untuk DAM itu biasanya pakai library Pickle, kalau enggak satunya apa? Satunya lagi apa ya Mas Alfian ya? Saya lupa. Ya, gimana? Library buat ngedam. Kalau nggak salah, skleton juga punya deh buat ngedam. Nah, Cuman lupa lagi. Iya. iya. Ya itu Mas, mungkin bisa cari keyword Google-nya how to dump and deploy machine learning model sih. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Mas Alfian. Oke, mungkin untuk Mas Yogi udah terjawab belum untuk pertanyaannya? Kalau udah terjawab, aku bakal langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin aku anggap udah terjawab ya. Jadi aku, oke. Udah Mas katanya. Ya, aku lanjut Terima ke kasih Mas. Mas Afnan ya. Pertanyaannya, apa saja tool yang bisa dijalankan secara offline? Tools yang bisa dijalankan offline biasanya sih kalau Python ya itu kan pakai Anaconda ya. Kita install dulu sih library-nya. Kalau kita pengen langsung pakai kayak Jupyter Notebook kan itu langsung offline ya, langsung environment-nya lokal ya. Kalau pakai Google Colab itu online. Sebenarnya kalau lokal sih perbanyak RAM aja sih, gitu. Kalau yang tools apa saja yang bisa jalan offline ya berarti contohnya ada Jupyter Notebook. Lalu kalau pengen lebih ada VS Code, sebenarnya VS Code juga sekarang udah ada notebooknya. Cuman kalau yang package-package sih pertama-tama harus install secara online ya. Lalu nantinya bisa dijalankan offline. Gitu sih, Mas. Oke. Untuk Mas Afnan, apa sudah terjawab pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih Mas Afnan atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Mas siapa ini? Mas Wisnu ya. Oke, pertanyaannya, algoritma yang paling cocok dan paling mudah untuk digunakan oleh pemula kira-kira apa ya? Terima kasih. Oke, kalau yang paling cocok dan paling mudah itu biasanya regresi linear dan decision tree ya. Karena interpretability-nya tinggi banget. Dan kalau regresi linear, kalau kita misalkan pernah pernah dapat pelajaran statistika kan sering ya mendengar regresi. Kalau dari statistik sendiri kan juga ada model-model regresi. Lalu kalau decision tree itu lebih cuman if else aja sih intinya. Kalau yang paling mudah sih kalau klasifikasi ya berarti decision tree, sedangkan kalau regression linear regression tadi, lalu kalau yang clustering mungkin bisa di k-means ya Mas ya. Oke, semoga menjawab. Oke, saya mau Oke, nambahin lagi Mas. Biasanya semoga. kalau kalau dataset biasanya pakai yang klasifikasi bunga itu Mas, pakai iris, kalau enggak pakai prediksi harga rumah itu di
course-course banyak banget itu biasanya pakai regresi sama decision tree. Kalau machine learning yang benar-benar beginner gitu. Oke, semoga menjawab Mas Wisnu. Oke, terima kasih Mas Wisnu atas pertanyaannya. Oke, masih ada waktu. Mungkin buat teman-teman yang mau tanya lagi, boleh dipersilahkan. Mungkin Oke, ini ada yang raise hand lagi. Dipersilakan untuk Mas Amar menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya lagi, Mas. Untuk yang tadi kan ada notebook, ada Google Colab yang apa? Yang online ya. Nah, itu dia Iya. runningnya itu kecepatan runningnya itu bergantung sama apa ya, Mas? Jaringan kah apa sama kekuatan PC-nya juga? Kalau pakai izin menjawab ya Mas ya. Kalau pakai cloud itu biasanya bergantung ke cloud-nya sih Mas, ke cloud servernya. Dan biasanya ada pembatasan kalau di Google Colab itu ada batasan RAM-nya maksimal berapa giga kalau nggak salah sih 16 giga Mas kalau nggak salah. Terus kalau misalkan kita beli yang premium itu bisa lebih lebih apa namanya lebih luas lagi uh, resource-nya dari Google. Nah itu kalau komputer sih nggak pengaruh ya Mas ya. Paling ya kalau kita mau ngeran ya internetnya aja Mas. Jadi kalau 100% dari cloud-nya sih Mas, kalau ngerunning codingannya. Seperti itu Mas. Environment-nya juga cloud. Oke, semoga menjawab Mas Ahmad. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Amar atas pertanyaannya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Oh iya, saya izin menambahkan Mas, mungkin kalau ini nanti PPT-nya bisa di-share ya Telegram ya Mas ya. Mungkin kalau nanti mau baca-baca lagi. Oke, teman-teman yang mau tanya, silakan ada 5 menit terakhir untuk bertanya mengenai materi dari Introduction to Machine Learning. Mungkin teman-teman mau tanya kayak ngodingnya gimana sih, ngoding machine learning, terus datasetnya gimana carinya, terus juga cara belajarnya gimana, dan lain sebagainya. Mungkin silakan ditanyakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Akmal. Apa sih yang dimaksud dengan bias dan epoch itu apa ya? Oke, kalau bias dan epoch, kalau bias sih lebih ke berat sebelah ya Mas ya. Nah, kalau epoch itu kalau nggak salah itu di deep learning sih Mas ya.
Jadi mungkin itu di part 4 ada live coding ya nanti ya, kalau lebih spesifiknya. Kalau nggak salah Epoch itu satu, apa ya Mas Alfian? Saya juga lupa Epoch. Oke, epoch di neural network tuh ini Iya, sih iterasinya. iya Jadi iterasi. iterasi kita ngetrain sebuah model tuh dihitungnya dari epoch. Biasanya epochnya 100 atau 1000 gitu. Dan epoch itu menentukan waktu trainingnya juga. Semakin banyak epoch, semakin lama training dan juga mungkin ada kemungkinan overfitting juga kalau kebanyakan. Itu sih yang aku pernah pelajari seperti itu. Mungkin nanti detailnya bakalan dijelasin sama yang expertnya ya di deep learning minggu keempat gitu. Jadi stay tune aja untuk part 4 deep learning, dan tentunya nggak akan bosen ya. Kalau ini kan cuman teori aja, nggak ada live codingnya. Kalau part-part selanjutnya pasti akan lebih seru ya, kayak ada live codingnya. Ya, betul. Oke, terima kasih Mas Akmal atas pertanyaannya. Oke, mungkin karena sudah habis untuk sesi Q&A kali ini. Eh, jadi pertanyaan Mas Akmal tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi Q&A kali ini. Buat teman-teman yang masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin tadi malu-malu, mungkin bisa langsung didiskusikan di grup Telegram. Mungkin untuk panitia bisa di-share link Telegramnya, mungkin buat ada teman-teman yang belum masuk juga ke grup Telegramnya. Kayak gitu. Oke, mungkin kita masuk ke closing ya. Jadi sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, aku mau ngingetin lagi ke teman-teman bahwa minggu depan kita akan melanjutkan study jam ini ke part 2 dengan topik data preprocessing and visualization. Dan juga di akhir dari rangkaian study jam kali ini akan ada study case challenge, di mana bagi 2 orang pemenang akan mendapatkan hadiah yang menarik. Jadi mungkin teman-teman diharapkan untuk memperhatikan terus ya buat materi-materinya, karena nanti di study case ini bakalan diuji banget gitu pemahaman kalian dan juga skill kalian terkait machine learning yang udah kalian pelajari. Jadi buat teman-teman stay tune terus sampai akhir acara. Oke, buat panitia yang bertugas bisa di-share link presensinya. Nah, seperti yang tadi Mas Pras bilang di sambutan bahwa yang mendapatkan sertif untuk study jam kali ini yang mengisi 4 kali presensi atau hadir 4 minggu. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk isi presensi. Oke, mungkin sebelum aku akhiri, kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman, Stop share screen ya Mas? oh iya, silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, mungkin sebelum diakhiri, buat teman-teman yang bisa menyalakan kamera, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Oke, buat panitia yang bertugas dipersilakan untuk mengambil gambar. Oke, udah siap semua ya? Oke. Yang belum on cam silahkan on cam ya, biar kita bisa screenshot teman-teman. Bisa on cam. Segera on cam, kita tunggu 5 menit dulu aja kali ya Mas, atau 2 menit lah, 2 menit. Kita tunggu 2 menit Mas Akmal. Yuk teman-teman, kita on cam dulu sebentar buat foto bersama.
Ya, mungkin langsung aja sih, Mas Akmal, silakan dimulai. Oke, 3, 2, 1. Oke, udah. Oke, baik. Terima kasih Mas Akmal dan juga teman-teman. Oke, baik. Sekian acara kita pada siang hari ini. Teman-teman jangan, aku ingetin lagi, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang dikirimkan di chat Zoom. Saya Muhammad Alfian Pratama sebagai pemandu acara pada siang hari ini. Memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Baik, saya pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.